Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada perkuliahan komputer untuk analisis lembar kerja. Untuk perkuliahan kita hari ini kita akan belajar tentang subtotal ya. Ini materi terakhir kita pada semester ini. Baik, untuk subtotal ini digunakan untuk membagi tabel dalam beberapa bagian tertentu. Utamanya biasanya ini untuk menjumlahkan nominal suatu subbagian berdasarkan ketentuan tertentu. Nah, oke. Contohnya yang saya gunakan adalah tabel ini. Ini tabel penjualan beberapa jenis laptop ya pada dua kota, yaitu pada Denpasar dan Bandung, dengan jumlahnya masing-masing per jenis laptopnya. Nah, untuk subtotal ini bisa kita cari pada data, kemudian subtotal. Jadi untuk menggunakannya cukup mudah. Satu sel kita yang kita sorot adalah satu sel di dalam tabel ya, yang akan kita subtotal. Kemudian kita cari di data, di outline, kemudian subtotal. Kita coba gunakan. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Di sini add age rank in. Ini nanti ini menjadi kriteria pembagiannya. Misalnya kita bagi berdasarkan kota ya. Ini kan ada dua kota, berdasarkan kota Denpasar dan kota Bandung. Kemudian nanti fungsinya apa? Fungsinya jumlahkah atau count-kah atau max-kah atau min-kah atau produk. Misalnya kita gunakan fungsinya adalah sum, kita jumlah ya. Kemudian yang akan kita jumlah, karena di sini yang tipe datanya angka hanya jumlah, maka yang akan kita jumlah hanya yang di bawah header jumlah saja. Kemudian di sini ada ketentuan replace current subtotal. Jadi ketika kita seandainya sebelumnya sudah membuat subtotal, maka ketika ini dicentang maka subtotal sebelumnya akan digantikan dengan subtotal yang akan kita buat saat ini. Kemudian yang kedua ada pack break ya. Ada pack break. Pack break ini nanti akan dipecah ya. Dipecah berdasarkan grupnya. Nanti ada 3 level. Level pertama adalah subtotal total utama ya, total utama dan total keseluruhannya. Kemudian level kedua adalah subtotal per subbagian. Yang ketiga adalah detail. Kemudian yang keempat ini ada summary below data. Jadi ini keterangan saja, keterangan di atas datanya. Langsung saja kita coba seperti ini nanti hasilnya. Nah, jadi dia secara otomatis dia membagi ya. Dia membagi berdasarkan kota. Tadi kan kita pilih kota. Ini ada dua kota yaitu kota Denpasar dan juga kota Bandung. Dan di sini otomatis muncul jumlah dari subtotalnya. Dari jumlah subtotalnya, jadi ini total dari Denpasar dia dimunculkan secara utama, kemudian dari Bandung dia juga dimunculkan di bawahnya, dan juga dimunculkan total utama. Namanya di sini dinamakan dengan grand total. Nah, kemudian nanti di sini kita lihat di sini di sebelah kiri ini ya. Ini ada tab 1, 2, 3. Ini maksudnya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya tab 1 ini akan memunculkan grand total saja. Grand total dari subtotal secara umum. Kita lihat ya. Nah, grand total. Jadi dia hanya memunculkan nominal berapa jumlah utamanya, seperti itu. Tadi kan kita gunakan sum, jadi grand totalnya ini adalah grand total dari sum ya. Sum dari keseluruhan data dalam tabel tadi yang jumlah. Kemudian untuk yang tab 2 ini untuk menampilkannya diklik ya. Untuk tab 2 ini adalah grand total ditambah dengan subtotal, nilai subtotal dari Denpasar dan juga nilai subtotal dari Bandung. Ini dari Denpasar sekian, dari Bandung sekian, grand totalnya sama seperti tadi ya. Nah, untuk membuahkannya ini sebenarnya bisa menggunakan plus ini atau langsung kita pakai yang tab 3.
Untuk yang tab 3 ini semuanya terbuka, sama seperti tampilan yang awal tadi. Tampilan yang awal tadi itu berarti masuk ke tab 3. Secara default dia akan menampilkan secara tab 3. Nah, di sini baru detailnya muncul semua. Di sini detailnya muncul. Dan kalau kita kembali ke 1, ini hanya grand total. Nah, tapi grand total di tab 1 ini bisa dibuka. Ini sebenarnya kalau diklik seperti ini dia akan masuk otomatis ke tab 2 ya. Maaf kalau ini tampilkan langsung masuk ke tab 3. Misalkan di sini kita hanya ingin tahu jumlahnya saja, kita nggak perlu tahu detailnya. Ini kita bisa klik min. Nah, otomatis dia hanya menampilkan jumlah subtotalnya. Yang di Bandung juga seperti itu. Kita akan tutup subtotalnya, detailnya, hanya menampilkan subtotalnya. Nah, seperti ini. Ini masuk ke tab 2. Tapi dengan cara yang lebih visual ya. Jadi tampilan visualnya jauh lebih baik. Jadi ini ketika ditutup lagi, ini sama dengan tab 1 ya. Dibuka ini adalah tab 2. Ini dibuka lebih detail itu tab 3. Sederhana, subtotal hanya seperti itu saja. Nah, kemudian misalkan subtotal ini kita nggak ingin menggunakan sum misalkan. Kita ganti, jangan sum. Fungsinya adalah nilai maksimalnya lah. Mana yang paling maksimal dari keterangan tersebut? Kita coba, kita ambil max misalkan. Hasilnya adalah, nah di sini Denpasar max. Jadi dia menampilkan nilai maksimal dari Denpasar adalah ini. Dengan nilai maksimal dari Bandung adalah ini. Grand max-nya dia mengambil nilai maksimal dari antara kedua kota tersebut. Nah, kemudian misalkan kita ganti lagi. Di sini adalah average, ini rata-rata. Rata-rata tiap kota. Kemudian jadi ada rata-rata tiap kota, ada rata-rata grand total ya. Nah, kita coba. Nah, di sini rata-rata Denpasar ini penjualannya adalah dari semua produk ya, penjualannya adalah sekian ini. Kemudian rata-rata dari Bandung adalah sekian ini. Terus grand average, jadi rata-rata keseluruhan antara kota Bandung dan juga kota Denpasar adalah 1100 sekian ini. Dan ini tampilannya sama ya. Jadi di sini tampilannya grand average seperti itu. Nah, kemudian misalkan pengelompokannya ini tadi kan ada beberapa merek ya. Di sini tadi ada beberapa merek, ada Acer, Kompak, Lenovo, Sony, Toshiba. Ini kita ingin mengelompokkannya berdasarkan mereknya, bukan berdasarkan kotanya. Bagaimana caranya? Nah, ini kita masuk lagi ke subtotal ya. Kita masuk ke subtotal, kemudian kita remove dulu. Jadi kalau langsung ditata, ini nggak bisa. Ini harus di remove dulu. Di remove kita kembalikan seperti semula toh. Kita kembalikan seperti semula. Berikutnya kita lakukan sorting dulu. Kita lakukan sorting berdasarkan merek barang. Oke, berdasarkan merek barang. Setelah mendapatkan urutan merek barangnya, baru kita lakukan subtotal. Kita lakukan subtotal. Misalkan subtotalnya kembali dari awal. Kita subtotal kriterianya kita pakai merek barang. Subtotalnya kita berikan fungsi sum ya. Kemudian kita tampilkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi Acer saja, baik penjualan di Denpasar maupun Bandung, dia diberikan rata-ratanya. Sumnya ya, jumlahnya ya. Totalnya jumlah total. Nah, dan grand totalnya sama, tapi dia dibagi berdasarkan jenis mereknya. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Seandainya ingin dibuat rata-ratanya, average-nya, nanti juga akan muncul average-nya, baik secara average grand average-nya maupun average dari masing-masing merek barangnya. Nah, seperti ini. Jadi ini Acer rata-ratanya adalah 600 sekian. Kemudian Kompak dan seperti itu. Yang tertinggi penjualannya adalah Toshiba ya di sini. Oke. Tampilannya juga sama.
ketika di tab 1 ini grand average, di tab 2 oke, tab 2. Nah, untuk tab 2 tampilannya adalah masing-masing merek ya, ada Acer, ada Compaq, Lenovo, Sony, Toshiba. Nah, terus Grand. Grand yang di sini adalah total rata-rata secara keseluruhan. Kalau di sini terlihat bahwa Toshiba rata-ratanya tertinggi. Nah, untuk melihat detailnya sama di tab 3. Kalau melihat hanya subtotalnya di tab 2. Kalau melihat hanya rata-rata secara umum tab 1. Seperti itu. Baik, seperti itu untuk perkuliahan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.